Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saudara, kita tentu saja bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali insyaallah di majelis yang semoga Allah rahmati. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, menjadi modal untuk kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak capek insyaallah kita untuk banyak-banyak salawat, karena itu adalah kebaikan yang akan dikembalikan kepada kita masing-masing insyaallah. Insyaallah untuk pagi ini kita melanjutkan bacaan kitab Sama'ilnya di hadis nomor 8. Ini hadis yang panjang banget ya. Saya mungkin bacakan sekilas ya. Di dalam hadis nomor 8 ini kalimat-kalimatnya mungkin agak hiperbolik untuk orang umum ya. Hiperbolik artinya agak berlebihan untuk orang umum ya. Tapi untuk Rasulullah tidak ya. Sekali lagi, ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man asadun nasibalaan?" Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, al-anbiya, para nabi. Summa solihun fal amsal fal amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Makin tidak soleh makin sedikit ujiannya. Jadi kalau dengan makin soleh, insya Allah banyak ujiannya. Jangan kaget. Apa saja bentuknya. Dan Rasulullah menerima itu semua. Sebagaimana kita sudah pelajari bersama bahwa dari lahirnya Rasulullah sudah yatim. Ketika masih kecil ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Ketika lagi semangat-semangatnya istrinya yang menjadi pendukung meninggal. Semua anak-anaknya meninggal kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Bayangkan seorang bapak ditinggal mati, anak laki-lakinya itu gimana? Kalau di dalam masyarakat Arab itu sebuah kehinaan. Makanya dikatakan abtar. Maka turunlah inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang abtar itu mereka Muhammad. Ini surat yang memberikan penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi seluruh ujian yang diterima Nabi Muhammad SAW itu, termasuk di dalam sakitnya 2 kali sakit umumnya orang, tidak diberikan satu hal, yaitu hasanul jismi. Beliau adalah orang yang sempurna tubuhnya. Jadi tidak pantas seorang Nabi yang punya kekurangan tubuh. Mohon maaf, kalau misalnya di antara panjenengan ada yang berkekurangan di tubuh, mungkin keberkahan dari Allah. Rasulullah saja tidak diberi itu. Jadi kalau jenengan mohon maaf misalnya dikurangkan oleh Allah, dibuat buta misalnya, tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu banyak orang yang buta berprestasi itu banyak. Karena ujian-ujian yang menimpa Rasulullah semuanya ditimpakan kecuali yang ini, kecuali yang terkait dengan tubuh. Maka mempelajari tentang fisik Rasulullah menjadi sangat penting. Dan di dalam hadis nomor 8 ini agak hiperbolik. Agak hiperbolik. Maksudnya kalimat-kalimatnya tuh kalau orang yang nggak percaya, alah pret gitu kira-kira. Kenapa? Saya buktikan itu. Saya motong video yang saya ceramah di sini. Saya potong sedikit tentang bahwa Rasulullah tangannya Rasulullah itu halus, yang tidak ada sehalus apapun dibandingkan tangan Rasulullah. Saya potong segitu tuh, potongan setengah menit lah. Komentarnya pret, ceramah hoak begitu. Gitu. Makanya saya katakan membaca atau melihat Rasulullah jangan menjadi kacamata umum, karena memang Rasulullah secara jisim memang luar biasa. Ya bayangkan, wala masistum, tidaklah saya pernah memegang sesuatu wal haza dan kain atau harir atau sutra atau syai'an atau apapun yang lebih halus dibandingkan tangan Nabi Muhammad SAW. Ini kan kalau orang yang pakai logika, orang-orang liberal, alah ngarang men gitu. Padahal kita membaca dari orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Ingat Bapak Ibu semuanya, kita menjadi Muslim artinya menjadi orang yang berserah diri. Dan kita adalah orang yang awal-awal berserah diri. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tuh,
Kita tuh menjadi orang-orang yang memang di awal-awal menyerahkan diri kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, di dalam beberapa item-item yang diterangkan oleh syariat, kadang-kadang memang tidak masuk di logika kita. Bukan berarti mematikan cara berpikir kita, tetapi ada bagian-bagian yang memang kita tidak mampu menjangkaunya. Maka kalau belajar pada bagian yang seperti ini tuh kita ya terima, Bapak Ibu. Kita terima, jangan kemudian mosok sih tangan halus ketimbang sutra. Kalau bagi kita nggak masuk akal, tapi bagi Rasulullah itu masuk akal, ya kan? Nah ini penting Bapak Ibu, ini penting. Hal seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu kala sebenarnya, dan ternyata sampai hari ini pun masih begitu. Jadi saya sekali lagi saya ngupload video tentang itu, yang saya ceramahkan di sini kemarin itu, tentang tangan Rasul. Itu komentarnya begitu, alah pret, ini ceramah hoak ini, mana ada begitu. Jangan begitu, jangan begitu. Kita membaca hadis, masya Allah. Dikatakan di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang berjiwa besar dan penuh wibawa. Jangan bisa bayangkan, jelas. Ini diantara faidahnya seorang pemimpin ya harus dalam kondisi berjiwa besar dan berwibawa. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana saya sampaikan ke panjenengan, mengapa yang diutus Umair ke Madinah? Karena Umair itu punya itu, jauh sebelum Rasulullah ke Madinah sudah disiapkan kondisi Madinah oleh utusannya, yaitu Umair. Umair bagaimana? Ganteng, tegap, gagah, pintar berbicaranya. Nah, ini memang penting, memang penting. Jadi jangan kita terjun ke medan perang sementara belum siap segala sesuatunya, istilahnya. Maka kita di keluarga, kalau jenengan ingin mendapatkan kebaikan keluarga, ya jenengan harus berwibawa di depan istri, depan anak-anak. Tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kitanya empiak-empiak, tahu empiak-empiak? Piak-piak itu ya istri kita, anak kita nggak akan menghormati kita. Dan ini memang menjadi syarat manusiawi seperti itu. Maka Rasulullah adalah orang yang sangat berjiwa besar dan penuh wibawa. Nah ini kan hiperbolik nih. Wajahnya cerah bak rembulan di malam bulan purnama. Tuh, kayak gitu kan? Gimana? Bulan purnama kan barusan ini kan, tengah bulan. Jangan melihat bulan purnama gimana itu? Yakin pasti jenengan terdesak-desak kagum. Ih, bulan ini kok kayak matahari ya. Bunder, menakjubkan. Demi Allah kalau jenengan perhatikan bulan purnama pasti takjub. Maka di sini digambarkan wajahnya cerah bak rembulan di malam bulan purnama. Anak saya Fatimah itu barusan saya kasih sepeda lama dibetulin lagi punya Azizah. Saking senengnya, pengen main sepeda terus. Nah kemarin waktu saya jenguk Amar ke pondok, di sana kan tempatnya luas. Nah karena sudah menjelang maghrib, saya bilang sudah pulang aja. Ayah itu ada matahari. Itu mataharinya kenapa harus pulang? Bayangin. Artinya apa? Digambarkan malam yang gelap gulita seperti itu saja dengan ada bulan purnama terlihat dengan sangat jelas keadaannya. Nah, Rasulullah digambarkan sekali lagi wajahnya cerah bak rembulan di malam bulan purnama. Sekali lagi Bapak Ibu, jikalau kita mendengar seperti ini jangan kemudian dilogika seperti orang liberal yang akhirnya mengatakan ya pret, masa sih kayak gitu. Nah ini kan jadi soal. Jadi masalah dalam beberapa item memang kita menerima sebagaimana yang disampaikan. Sebagaimana saya menyampaikan kepada panjenengan kemarin, kalau kita mendatkan Allah ya repot. Nggak bisa, memang bukan pada wilayah kita itu. Mungkin nerangke piye carane gambar metu nang Amerika ya ora iso kok arep mikir ke Gusti Allah. Jadi wilayah itu wilayah yang bukan wilayah kita. Mbok printer kaya apa? Sebagaimana saya gambarkan kemarin. Ketika saya merancang radio dulu, radio telepon saya buat sendiri dulu. Itu kan saya beli lempengan masih kosong, ya kan? Namanya sebelum jadi PCB itu. Kemudian saya gambar, kemudian dicelupkan ke cairan sampai kemudian terjadi gambar rangkaian-rangkaian itu. Kemudian saya hitung. Waktu itu masih menghitung sendiri manual loh. Ya kan warna hambatan itu dihitung masing-masing, kapasitornya apa dan sebagainya itu semuanya ditata. Tetapi kalau saya disuruh menerangkan mengapa itu jadi bunyi, nggak bisa saya, nggak bisa. Teorinya ngerti tapi nggak bisa karena itu menggabungkan banyak sekali disiplin ilmu. Sebagaimana orang menjadi ahli tafsir harus punya tools, dia bahasa Arabnya harus bagus,
dan yang lain. Gabungan semua itu menjadi satu ilmu yang terbentuk dalam bentuk sajian. Seperti pesawat terbang misalnya, ya kan? Kita tahu Habibie punya hak paten terhadap persoalan baut loh. Padahal rangkaian pesawat terbang itu isinya apa saja. Ketika satu orang profesor suruh merangkai seluruh hal, nggak bakal bisa. Karena dia bidangnya masing-masing. Itulah mengapa prodi di UGM misalnya juga ya ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik kimia. Karena masing-masing di bidangnya masing-masing. Tidak seluruhnya mengerti. Ketika digabungkan bisa menjadi produk yang tersaji kepada kita. Maka apalagi kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita berbicara tentang Allah. Maka tolong betul ketika mempelajari hal seperti ini, agak-agak hiperbolik itu kita terima. Ya pokoknya nanti kita mendapatkan rahmat Allah dengan kita menerima itu. Jadi jangan keburu-buru pakai logika. Oh tapi ya kayak gitu tuh, kayak bulan purnama tuh gimana? Udah kita terima dulu, nanti insya Allah akan bimbing hati kita. Ini penting Bapak Ibu. Karena kadang-kadang orang-orang yang pinter terjebak dengan kepinterannya sehingga malah justru kebalik-balik. Kemudian ini ulangannya kemarin, beliau lebih tinggi dari mereka yang tergolong pendek, namun lebih pendek dari mereka yang tergolong tinggi, berarti di tengah-tengah. Ini cuma redaksinya lain saja. Nah ini penting. Jiwa pelindungnya bagi orang lain begitu terasa, Bapak Ibu Sedaya. Ini penting sekali. Jenengan yang ngaji ini harus niru ini nih. Jiwa pelindungnya bagi orang lain begitu terasa. Yuk nek jenengan hadir tuh yuk krosot tenan menjadi perlindungan buat orang lain. Apalagi sebagaimana saya sampaikan untuk anak yatim dan orang miskin khususnya. Kehadiran panjenengan itu hadirnya saja sudah membuat tentram. Jangan jadi orang yang tekone alah wong kuwi teko wis marai males tenan ini masalah. Nggih. Ya enggak? Ada orang datang alah kayak teko alah wis marai males. Ini masalah. Alhamdulillah, masya Allah. Pak Parti datang wis langsung seneng kafe gitu, kira-kira begitu. Jangan yang terjadi sebaliknya. Rasulullah begitu. Kedatangan Rasulullah itu sudah sifat pelindungnya udah langsung kerasa nusuk ke orang, masuk ke dalam jiwa manusia. Wah ini Rasulullah kios tentrem. Nah, ini kan penting. Kemudian rambutnya bergelombang sudah kita bahas. Apabila beliau menyisir rambutnya, maka beliau akan membagi rambutnya menjadi dua bagian. Kemudian beliau selalu menyisir rambut dengan rapi. Sepanjang kehidupannya Rasulullah berusaha untuk rapih dengan menyisir rambutnya, sehingga penampilannya tampak bersih dan segar. Nah, makanya di antara hal yang akan dibalas kebaikan orang tua atas anak itu menyisiri rambut anaknya. Ada hadis khusus tentang ketika menyisir rambut anak itu berpahala besar. Makanya jangan sungkan-sungkan. Kalau punya anak disisiri itu tentu saja baik. Nah, gede sisir dan dewe. Tapi kalau masih kecil atau jangan punya cucu, sisir itu kebaikan. Di sini dikatakan sehingga penampilannya tampak bersih dan segar. Iya enggak sih? Gimana? Kalau kepalanya wut-wutan itu lah ketok sumpek toh. Gini Bang. Mbok sudah bocah bagus kaya ngopo nek rambutnya wut-wutan tok sumpek. Maka di sini penekanannya adalah agar tampak bersih dan segar. Kemudian dahinya lebar, dengan alis yang melengkung bak 2 bulan sabit yang terpisah. Ini kan hiperbolik lagi. Bak 2 bulan sabit yang terpisah, ini kan masya Allah. Jadi sempurna masya Allah. Kalau kita kan kadang cuma separuh segini, kayak saya pendek banget begini. Kemudian, nah ini penting, di antara kedua alisnya terdapat urat yang tampak kemerahan jika beliau sedang marah. Jadi Rasulullah itu kelihatan marah, enggak kayak kita ngomel-ngomel, gitu. Rasulullah itu marah hanya dengan 2 urat merah di tengah-tengah antara 2 alis ini memerah. Itu artinya Rasulullah marah. Itu. Jenengan nek arep nesu nggawa spidol. Aku nesu. Jangan gitu. Gitu. Jadi sederhana cara marahnya, sederhana. Jadi seperti itu Rasulullah, masya Allah Bapak Ibu. Kemudian hidungnya mancung. Ini ada keterangannya nih. Ini juga agak hiperbolik. Hidungnya mancung, seakan-akan terdapat cahaya yang memancar
dari ujungnya sehingga terlihat lebih mancung lagi. Sebagian mengatakan bercahaya. Tentu saja saya lebih setuju pendapat seperti ada cahaya. Jangan kemudian nanti lampu ditutup terus dari murup gitu, bukan. Karena ada yang berlebihan seperti itu. Oh, Rasulullah itu dia bercahaya, maka kalau ditutup dalam kegelapan menyala. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Walaupun ada yang orang berpendapat seperti itu. Agak-agak berlebihan. Kemudian hingga tampak puncak hidungnya lebih mancung karena terlihat seperti bercahaya itu. Kemudian jenggotnya tebal. Nah, ini orang Arab. Jangan kemudian komplain aku orang tebal ya. Di Indonesia ada sebagian. Kalau kita memang agak-agak kurang pas mungkin kalau tebal. Yang jelas sesuai dengan apa yang wajar di sana. Berarti kita juga begitu, apa yang wajar di sini. Dengan ternyata menumbuhkan jenggot emang limo wis diterima. Ini jangan dikatakan makin panjang jenggot makin itu jangan. Diulang-ulang itu sama profesor. Kedua pipinya halus dan mulutnya lebar sesuai dengan ukuran kepala dan wajahnya. Nah, ini kita bisa pahami. Giginya tertata rapi. Nah, ini yang kalau udah terlanjur giginya udah protol ya sepiye meneh. Saya dulu termasuk nyesel banget dulu karena nggak rapi dalam gigi sehingga gigi taringnya tuh dulu kesumulan. Ada orang Jawa bilang, tahu kesumulan nggak? Tumbuh lagi di sampingnya itu loh. Sehingga ketika gede harus copot, ini makanya masuk ke dalam gigi taringnya. Ini Rasulullah giginya tertata rapi. Kemudian bulu dadanya halus dan tebal. Rasulullah ada bulu dadanya halus dan tebal sampai ke pusar. Lehernya halus dan tegak lurus bagai leher kepala kendi. Kepala kendi gimana? Tegak toh? Bukan tapi tegak. Rasulullah begitu. Kondisi lehernya halus dan tegak seperti kepala kendi. Bisa bayangkan nggak kepala kendi? Ini kasongan banyak kok. Kan bukan lempes nih loh, bukan liut. Kemudian postur tubuhnya sedang dan proporsional sudah, badannya berisi serta perut dan dadanya sejajar. Nah ini problem kita, problem saya juga. Badannya berisi serta perut dan dadanya sejajar. Jadi kan mungkin Pak yang suka fitness. Perutnya buatan maju. Kita makin tua makin maju kan. Rasulullah itu sejajar. Jadi orang bilang sterek nih. Kuat gitu, kelihatan kuat, kelihatan bidang. Ini Bapak Ibu Sedoyo, generasi di bawah kita, kalau jangan punya anak-anak, ya kalau bisa diarahkan ke situ betul, sehingga sehat sampai tua. Sehat sampai tua, ini penting ini. Sering saya sampaikan ke Amar, kalau jadi ustadz itu harus sangat sehat, gitu. Nggak sehat bahaya banget, gitu. Karena akan dikuras pikirannya dan dikuras tenaganya, gitu. Nggak bisa nggak. Gitu. Saya kalau hari Jumat itu kadang-kadang bisa sampai 4 kali itu, subuh, Jumatan, sore, malam. Malam itu sampai kadang-kadang malam itu kalau saya jatah kalau malam itu kan di tempat yang melosok ini bisa sampai jam 10 selesainya acara itu. Jadi ceramah itu sampai benar-benar kalau nggak tahan iso pingsan itu. Karena mulai jam 7:30. Pertanyaannya banyak di kampung. Jadi kadang-kadang saya kalau kayak gini malam Sabtu itu kadang-kadang agak mungkin pagi-pagi agak kurang fresh karena malamnya itu luar biasa capeknya. Kemudian sekali lagi dadanya bidang, jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya besar. Ini sudah dibahas di hadis sebelumnya. Kemudian bagian tubuhnya yang tidak ditumbuhi bulu dan rambut tampak bersih bercahaya. Ini kan juga hiperbolik, tampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai pusar tumbuh bulu dada yang tebal bak garis yang membelah. Ini juga ulangan. Kemudian dada dan perutnya bersih, kedua hasta, bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya panjang dan telapak tangannya lebar. Dan seperti itu. Ini kalimat-kalimatnya memang luar biasa. Ini hadis ke-8 panjang sekali memang. Nah, saya kira mungkin untuk sebagai gambaran mungkin itu. Yang lain-lain ini sama tentang masalah cara berjalannya dan sebagainya itu sama dengan hadis-hadis sebelumnya.
pandangannya begitu teduh, memancarkan makna. Jadi jenengan kalau mau meniru Rasulullah, mandang pun mikir, gitu. Apa yang dipandang, apa yang dipikir, sehingga kelihatan teduh. Bila seorang sahabat berjalan bersamanya, beliau memilih berjalan di belakangnya. Wis sinau kabeh, kok sing ngarep, aku sing ngarep, kowe ning ngarep. Jadi Rasulullah kalau berjalan dengan sahabatnya, beliau memilih di belakangnya. Dan Rasulullah ketika dipanggil menoleh seluruh badannya. Bukan namanya nengok, tapi menengok seluruh badannya. Sebegitunya Rasulullah menghormati lawan bicaranya. Kadang-kadang kita sudah punya kedudukan setinggi, sedikit aja sudah dipanggil orang nengok atau dipanggil gitu. Rasulullah Nabi dipanggil nengok seluruh badannya. Akhlaknya Masya Allah, Masya Allah. Nah itu tentang Sama'il di hadis nomor 8, masih seputar postur tubuh Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke kitab sholat kita.